Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua, Bapak dan Ibu, rekan-rekan yang sama-sama melihat menonton video ini, penyelenggara serta evaluator yang saya hormati. Pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya bisa menampilkan video strategi pembelajaran yang merupakan salah satu penugasan dalam workshop pelatihan kepemimpinan pengawas. Bapak dan Ibu, rekan-rekan yang berbahagia, sebagaimana yang kita ketahui telah terjadi perubahan dalam sistem penyelenggaraan dan kurikulum pelatihan kepemimpinan yang dahulu dinamakan pelatihan kepemimpinan tingkat 4, sekarang nomenklaturnya dirubah menjadi diklat kepemimpinan pengawas atau pelatihan kepemimpinan pengawas. Dan salah satu upaya untuk persamaan persepsi dalam pelatihan tersebut, maka telah diselenggarakan workshop pelatihan kepemimpinan pengawas oleh Puslatbang PKSN Lembaga Administrasi Negara. Dan salah satu tugasnya saya harus menyampaikan video pembelajaran atau video strategi pembelajaran pada agenda yang saya ikuti. Rekan-rekan sekalian dan Bapak evaluator yang saya banggakan, pada workshop tersebut saya mengambil agenda ketiga. Dalam pelatihan kepemimpinan pengawas ini ada 4 agenda. Yang pertama, agenda kepemimpinan Pancasila dan bela negara. Kemudian yang kedua, agenda kepemimpinan pelayanan. Dan yang ketiga, agenda pengendalian pekerjaan. Dan terakhir, ditutup dengan agenda aktualisasi kepemimpinan. Dan saya konsentrasi dalam workshop tersebut mengikuti pada agenda yang ketiga, yaitu agenda pengendalian pekerjaan. Dalam agenda ini ada 7 mata pelatihan yang akan disampaikan. Pertama, pelayanan publik digital. Kemudian yang kedua, manajemen pengawasan. Yang ketiga, teknik komunikasi publik. Yang keempat, manajemen mutu. Yang kelima, penyusunan RKA pelayanan publik. Yang keenam, perencanaan kegiatan pelayanan publik. Dan terakhir, pengendalian pelaksanaan kegiatan. Dari ketujuh mata pelatihan tersebut, saya mengambil lebih fokus lagi kepada materi manajemen pengawasan. Tentunya dalam menyampaikan materi manajemen pengawasan ini diperlukan beberapa strategi. Kenapa? Karena dalam materi ini nanti akan disampaikan 7 materi pokok yang akan menjadi konsentrasi dalam manajemen pengawasan, di mana materi tersebut yang pertama konsepsi manajemen, kemudian yang kedua konsepsi pengawasan, yang ketiga manajemen pengawasan, yang keempat sistem pengendalian internal pemerintahan atau lebih sering kita kenal dengan SPIP, yang kelima aparat pengawas internal pemerintahan atau APIP, yang keenam pemantauan hasil pengawasan, dan terakhir akan ditutup dengan pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah. Dalam materi ini, rekan-rekan sekalian, tentu saya akan mengawali dengan pendahuluan atau pembukaan, di mana apabila materi ini disampaikan pada awal agenda pertama, saya akan menyampaikan secara keseluruhan dari agenda ketiga ini apa yang akan disampaikan. Hal ini diperlukan untuk memberikan pemahaman bagi rekan-rekan peserta pelatihan bahwa agenda seluruh mata pelatihan dalam agenda ketiga ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, sehingga nanti akan saling menguatkan. Apabila disampaikan pada pertengahan atau di akhir agenda ketiga, maka materi manajemen pengawasan ini saya akan didahului dengan brainstorming, mengetahui dari agenda ketiga apa saja yang sudah dipelajari dan bagaimana keterkaitannya nanti yang ada dalam pemikiran rekan-rekan peserta dalam dengan manajemen pengawasan, dengan materi manajemen pengawasan ini. Kemudian rekan-rekan sekalian, dalam penyampaian materi manajemen pengawasan ini, tentunya saya tidak akan menyampaikan secara keseluruhan dengan ceramah, tetapi ada beberapa strategi pembelajaran yang akan disampaikan. Salah satu contoh konsepsi manajemen ini merupakan materi awal dalam agenda ketiga ini, dalam manajemen pengawasan ini.
Bagaimana konsepsi manajemen ini yang terdiri dari 4 submateri pokok, yaitu pengertian manajemen, unsur-unsur manajemen, fungsi manajemen, dan prinsip manajemen, akan disampaikan terlebih dahulu untuk membuka wawasan dan membuka pemikiran rekan-rekan peserta, akan disampaikan dalam bentuk video, pemutaran video. Bagaimana sebuah perusahaan atau sebuah organisasi, ada 2 pemutaran video yang relevan, yang sangat bagus. Satu, video yang disampaikan organisasi dikelola dengan baik. Yang kedua, organisasi yang dikelola tidak begitu baik, sehingga di sana akan membuat pemikiran rekan-rekan peserta memahami secara realistis di lapangan dari video tersebut bagaimana unsur manajemen, bagaimana pentingnya konsepsi manajemen dalam kehidupan berorganisasi. Kemudian dari pemutaran video tersebut akan disampaikan juga nanti beberapa diskusi. Diskusi tersebut tentunya akan disesuaikan dengan kebutuhan peserta. Diskusinya akan menggali pemahaman peserta awal sampai kepada pemahaman rekan-rekan peserta terhadap implementasi manajemen di lapangan yang selama ini rekan-rekan peserta dapatkan. Ini materi ini atau metode ini, rekan-rekan sekalian, akan berkaitan nanti untuk disambungkan dengan materi yang kedua, yaitu konsepsi pengawasan. Di mana dalam konsepsi pengawasan ini ada 4 submateri pokok. Yang pertama, pengertian dan tujuan pengawasan. Kemudian yang kedua, azas-azas pengawasan. Ketiga, jenis-jenis pengawasan. Dan terakhir akan ditutup dengan tahapan pengawasan. Kemudian rekan-rekan sekalian, selain diskusi, akan juga saya mencoba kepada rekan-rekan sekalian menggali lewat analisa bagaimana teman-teman peserta pelatihan pengawas mampu menganalisa kondisi yang ada. Ini penting, kenapa? Karena rekan-rekan peserta ini nantinya menjadi pemimpin pelayanan. Oleh karena itu, pemahaman tentang manajemen pengawasan ini pada materi yang ketiga bukan hanya pada tataran motorik saja, pemahaman saja, tetapi bagaimana implementasinya. Untuk bisa mengetahui implementasi di lapangan tersebut, maka harus daya analisisnya yang harus kita ungkit. Maka dalam manajemen pengawasan ini submateri materi pokok ketiga yang terdiri dari 5 submateri, dari mulai pengertian manajemen pengawasan, unsur, tahapan, manajemen pengawasan sebagai bagian dari manajemen pemerintahan sampai kepada pembinaan dan pengawasan, diperlukan daya analisis. Kemudian rekan-rekan sekalian, pada submateri yang keempat atau materi yang keempat, sistem pengendalian internal pemerintahan, saya akan membawa rekan-rekan peserta selain menyampaikan dalam bentuk ceramah, juga akan membawa rekan-rekan peserta kepada benchmark langsung di lapangan. SPIP ini hampir semua instansi pemerintah sudah mempunyainya, sistem pengendalian internal pemerintahan. Tapi bagaimana pola pikirnya, bagaimana pandangannya untuk dibawa dalam 4 materi subpokok, mulai dari kebijakannya seperti apa, tujuan dan unsurnya seperti apa, prinsip umum dan tahapan pelaksanaan sampai kepada peran dan fungsinya, sehingga SPIP yang sudah ada pada instansi rekan-rekan peserta ini nanti mampu dioptimalkan dengan baik. Dan strategi ini juga nanti akan berhubungan dengan materi yang kelima, yaitu aparat pengawasan internal pemerintahan atau dinamakan dengan APIP. Di mana dalam APIP ini selain benchmark terhadap diskusi benchmark virtual maupun benchmark dari kondisi bawaan dari rekan-rekan peserta, akan membawa terhadap penguasaan 3 submateri pokok yang ada di dalamnya, yaitu kebijakan, cakupan pengawasan sampai kepada perkembangan paradigma peran dan tugas APIP di instansi pemerintah. Nah, kemudian di bagian yang keenam, pemantauan hasil pengawasan, teman-teman peserta pelatihan pengawas akan diberikan tugas atau lebih kepada implementatif, bagaimana membuat laporan hasil pengawasan, kemudian berpikir kritis terhadap proses tindak lanjut hasil pengawasan, dan yang terakhir
akan dikaitkan dengan submaterinya yang terakhir, yaitu mekanisme pemantauan hasil pengawasan di lapangan, dan ditutup dengan materi yang ketujuh, yaitu pembinaan pengawasan. Ada 3 submateri dalam pembinaan pengawasan ini. Yang pertama, kebijakan pembinaan dan pengawasan, kemudian pembentukan pembinaan dan pengawasan, dan terakhir mekanisme pembinaan dan pengawasan. Hal ini tentunya harus digali pada rekan-rekan peserta ini, bagaimana teman-teman peserta ini nanti mampu mengimplementasikan. Nah, metode atau strategi pembelajaran pada submateri ini lebih banyak kepada latihan implementatif yang ada di lapangan. Baik rekan-rekan sekalian, demikian ketujuh materi pokok yang disampaikan pada pelatihan kepemimpinan pengawas agenda ketiga ini, dan tentunya ini akan lebih disesuaikan lagi dengan yang pertama, situasi di lapangan apakah klasikal maupun virtual dalam pembelajarannya. Kemudian yang kedua, akan dilihat juga dari instansi pengirim peserta tersebut. Karakteristik instansi pengirim peserta seperti apa? Apakah dari daerah atau dari instansi vertikal? Kemudian yang ketiga, pastinya dengan fasilitas-fasilitas yang ada di lembaga diklat tersebut. Mudah-mudahan video yang singkat ini memberikan gambaran terhadap apa yang saya akan sampaikan ketika saya diberi amanah dalam menyampaikan materi manajemen pengawasan pada pelatihan kepemimpinan pengawas. Demikian, saya bangga, saya bahagia bisa mengikuti pelatihan ini, workshop ini, dan tentunya kebahagiaan saya yang tidak terhingga adalah bisa berbagi dan sharing dengan rekan-rekan penonton semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.